Halo, nama saya Guntur Simbolon. Saya seorang penyanyi dan penulis lagu. Saya juga akan keluarkan single saya tahun ini. Mau tahu kisah tentang saya? Saksikan terus video ini. Saya berasal dari keluarga yang sederhana karena papa saya seorang penyanyi di hotel-hotel gitu. Mama saya seorang pegawai negeri sipil di Kejaksaan Negeri Bekasi. Saya anak pertama dari 3 bersaudara, saya punya 2 adik perempuan. Waktu kecil papa memang sering ajarkan saya bernyanyi dan main gitar. Waktu saya kelas 3 SMP itu papa sakit keras. Dia menderita lever, kanker hati. Nah, jadi habis sakit dia nggak lama papa meninggal, sehingga keluarga saya begitu struggle karena mama seorang pegawai negeri sipil. Jadi dia menghidupkan 3 orang anaknya dengan hanya mengandalkan penghasilan dari seorang pegawai negeri. Seperti kebanyakan anak-anak remaja mencari jati diri, saya dulu suka main biliar, jadi main judi udah bagian dari keseharian. Mabok bareng-bareng, nonton video porno bareng-bareng, itu menjerumuskan saya ke karakter-karakter yang jelek sih. Seiring berjalannya waktu, akhirnya saya bisa kuliah, dibantu dengan keluarga besar, saya bisa lulus kuliah. Pada waktu itu keluarga berharap saya bisa kerja kantoran gitu ya, tapi saya memilih untuk nyanyi. Saya mulai main di kafe waktu itu tahun 2005. Saya ikuti lomba nyanyi rohani waktu itu. Setelah itu saya sambil kerja sebagai finance, sebagai marketing juga pernah. Gitu. Nggak lama setelah itu saya ketemu sama teman-teman komunitas hip hop. Setelah saya bergabung di Saikoji, kami juga bikin sebuah grup hip hop rohani namanya Disciples. Kehidupan saya sebenarnya secara latar belakang rohani baik-baik saja. Saya termasuk orang yang rajin di gereja, rajin pelayanan, punya album rohani solo, waktu itu judulnya Testify, punya 2 album juga sama Disciples. Tapi itu nggak membuat saya jadi orang yang sungguh-sungguh menjalani kehidupan sebagai Kristen. Akhirnya itu membuat saya sedikit demi sedikit jadi orang yang munafik, jadi orang yang mau hanya terlihat baik, tapi di belakang saya lakukan hal-hal yang sangat mendukakan hati Tuhan. Tanpa saya sadari itu terbawa di kehidupan saya merasa saya ada di titik terendah dalam hidup saya. Akhirnya saya jadi orang yang banyak munafiknya. Mau tahu tentang kesaksian saya selanjutnya? Tetap saksikan video ini. Masa-masa di titik terendah saya ketemu teman saya Regina. Dia suka kirim saat teduhnya di situ. Saya tertarik dengan saat teduhnya dia yang dia kirim. Saya bilang, Regina, saya mau dong ikutan Bible study. Akhirnya Regina kenalkan saya sama pendeta saya saat ini, mentor saya namanya Bang Riko. Dia ajarkan saya tentang firman. Saya diajarin banyak, dituntun banyak untuk bagaimana hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Setelah melalui beberapa proses di Bible study ya, ada tantangan-tantangan yang harus saya lakukan, minta maaf sama orang tua saya, memberi diri saya dibaptis, mengkomitkan diri saya dengan Tuhan. Dari hari ke hari saya diajarin tentang bagaimana merenungkan firman, bagaimana melakukan firman dalam kehidupan. Saya ambil keputusan sedikit demi sedikit, karakter yang buruk mau dirubah. Sekarang saya menjalani hidup apa adanya, nggak munafik, nggak ditutup dengan topeng. Saya pun menemukan istri saya di komunitas ini. Saya menikah 1,5 tahun yang lalu. Saya tahu hubungan suami istri ini menjadi gambaran bagaimana hubungan saya dengan Tuhan. Saya harus jadi seperti Kristus, istri saya harus jadi seperti jemaat. Saya sangat nikmatin kehidupan saya yang sekarang. Ini kerinduan saya udah lama banget, membentuk
komunitas namanya Bekasi Gospel Project. Saya, Regina, Noella, Ilham, dan Rahman. Ada teman-teman Hawila di band. Kita kumpul, kita sembah dan puji Tuhan sama-sama. Kebetulan saya punya talenta musik, jadi itu saya pakai untuk jadi media. Saya bersaksi tentang perjalanan saya sama Tuhan. Saya bersaksi tentang bagaimana Tuhan mengubahkan hidup saya di komunitas itu. Untuk teman-teman di luar sana yang mungkin saat ini kalian sedang ada pergumulan atau kelemahan yang kalian nggak tahu, nggak berdaya menghadapinya, nggak tahu harus mulai dari mana, datang sama Tuhan, cerita apa adanya sama Tuhan, berdamai dengan diri kalian sendiri, berdamai dengan Tuhan, dan kalian bisa lihat sebenarnya apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kalian. Saya akan bacakan ayat yang membuat saya punya pengharapan dalam Yesus. Yesus bilang kayak gini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita punya harapan yang besar dalam Yesus. Jadi teman-teman di luar sana yang ngerasa nggak punya harapan, ngerasa nggak ngerti harus kayak gimana, datang sama Yesus dan sungguh-sungguh untuk mengikut Dia. Saya Guntur Simbolon, I'm second, Jesus first. God bless you. Tuhan, ku berserah hanya kepadamu. Ku tak akan goyah bila bersamamu. Tuhan, hatiku bersuka karenamu. Jiwaku pun bersorak bila bersamamu. Oh, Engkaulah sumber kehidupanku. Sukacitaku dalam-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu dalam setiap langkahku. Segala perbuatanku, imanku tak goyah. Ku sandarkan pengharapanku hanya kepadamu. Yesus Tuhan, Bapa dan Rajaku. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu dalam setiap langkahku. Segala perbuatanku, imanku tak goyah. Ku sandarkan pengharapanku hanya kepadamu. Yesus Tuhan, Bapa dan Rajaku.